We pray for better days. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun berada. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali beribadah oleh karena kasih setia Tuhan, Allah yang ajaib buat setiap kita, Dia yang layak dipuji disembah. Maka persiapkan setiap kehidupan kita, mari sama-sama kita mau menyembah puji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita, sama-sama kita satu hati dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib dengan segala perbuatan, Engkau yang layak dipuji disembah dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah hari ini kami datang dengan ucapan syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Layakkan setiap kami untuk memuji nyembah Engkau. Biarlah Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, untuk kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nyembah Tuhan dengan segala ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita siapkan berbagi. Biarlah hari-hari ini kita saling memberkati, saling memuliakan nama Tuhan. Biarlah Dia saja yang layak dimuliakan. Biarlah kita bertanya, adakah hari-hari ini mata kita masih tertuju pada Tuhan? Mari kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, dan selidiki setiap hati dan hatiku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Bersama datang ya Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu,
memuji di hadapan, berselidiki setiap batin dan hati kami, untuk kami senantiasa memuji menyembahkan orang menyembah. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, untuk terus menikmati kehadiran, untuk terus menikmati kehadiran di dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah dari hati kami hanya puji-pujian bagi Nama. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Mari nyanyikan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Mari dengan setiap hatimu nyanyikan Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kau yang layak disembah, Kau layani sembah. Kau layani Hosana di hadapannya, nyanyikan Hosana bagi Raja kita. Yang layak dipuji dan disembah.
Engkau yang bertahta dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan. Sungguh Engkau ya Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Hari
bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Diangkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, tiada semua memuji. Katakan kau terbesar dan mulia, ajaib kamu, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua memuji. Mari katakan kau terbesar dan mulia. Amin Tuhan. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua memuji. Mari sekali katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua memuji. Tiada semua memuji. Tiada semua memuji. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah semua memuji Tuhan, sebab Dialah terbesar termulia. Haleluya, haleluya. Semua diberkati, amin. Dalam nama Yesus kami percaya berkat dan berkat Tuhan seperti Tuhan kita. Haleluya, amin. Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama,
Apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini. Gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur mana kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada saat ini kami sudah memuji menyembah Engkau, sudah mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan bahkan dalam puji-pujian kami Engkau pun hadir, karena kami merasakan Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Bahkan saat ini bahwa mujizat-Mu sedang terjadi, lawatan-Mu melawat setiap kehidupan kami. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan orang banyak, tetapi kami merasakan bahwa di dalam hadirat-Mu kami saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami sehati sepakat bahwa kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika nama-Mu tinggal dipermuliakan, Engkau sendiri boleh membawa kami, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk menerima nikmati hadirat-Mu. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah langkah hidupan kami, supaya dalam kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Lalu berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Hidup Diberkati. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya menjadi berkat. Fokus kita hidup ini haruslah bukan bagaimana kita mengejar berkat, tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti akan dicari oleh banyak orang. Orang yang berkualitas pasti akan dibayar mahal. Berkat hanya sebagai akibat, saudaraku. Berkat hanya sebagai akibat dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan berbicara kepada setiap kita semuanya. Yang pertama saya berbicara kepada orang yang bekerja, orang yang memiliki karir. Dimanapun berada engkau bekerja, bahwa ini rahasia dalam kehidupan kita orang percaya. Orang yang rajin itu mampu untuk memimpin diri sendiri. Dalam Amsal pasal yang ke-4, 10 ayat yang ke-4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadi kaya. Jadi rahasia hari ini saya sampaikan kepada saudara yang bekerja, yang meniti karir, adalah bahwa kalau engkau ingin berhasil, engkau ingin diberkati oleh Tuhan, yaitu lakukan yang pertama, engkau rajin dalam bekerja. Kalau kita ingin hidupnya diberkati, ingat bahwa berkat itu adalah akibat. Kalau saudara kita ingin menjadi kaya atau ingin diberkati di dalam keuangan, pastikan saudara menjadi orang yang rajin dimanapun saudara bekerja. Bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin ini itu adalah orang yang mempunyai inisiatif tinggi dan kemampuan memimpin diri sendiri. Karena setiap hari orang yang rajin itu memiliki target yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa perlu harus dimarahi oleh atasannya. Saudaraku, bahwa saya pun di rumah, ketika masih tinggal di rumah yang lama, memiliki seorang yang membantu di rumah. Saya lihat bahwa kami semua merasa bahwa ini orang rajin. Bahkan saya mempunyai istri juga, kadang lihat dia rajin dengan luar biasa sekali. Maka apa yang dia
sedang butuhkan, kadang nggak menyampaikannya kepada kami, tetapi seringkali bahwa istri saya memberikannya. Dan bahkan hal-hal yang menurut saya pun tidak mungkin akan bisa diberikan. Kenapa? Karena melihat orang yang berikut dengan kami ini rajin, semangat, tanpa harus dikomando, tanpa harus disuruh-suruh, bahkan tanpa harus dimarah-marahin. Seringkali bahwa saya punya istri diberikan sesuatu karena melihat dia rajin. Nah, saudaraku ya Tuhan, kita sebagai manusia senang melihat orang yang rajin. Apalagi Tuhan kalau melihat kita sebagai orang percaya rajin, saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberkati setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, kalau supaya diberkati dalam kehidupan kita adalah bahwa kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Sepandai-pandainya saudara, sehebat-hebatnya saudara, penting untuk jaga yaitu karakter kita. Karakter yang kita menentukan kita ada di mana. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tetapi mereka lupa untuk hidup menjadi berkat. Itu bukan soal kemampuan saja, tetapi hidup kita kalau mau menjadi berkat, kita harus ditunjang oleh karakter yang hebat. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati. Sehebat apapun kemampuan saudara, bagi seorang yang atasan tidak nyaman, tidak merasa aman ketika harus mengangkat orang yang sekalipun dia hebat, sekalipun dia jago, sekalipun dia luar biasa pintar, tetapi kalau dia sombong. Kalau kita ingin diberkati, bukan hanya kita cerdas, bukan hanya kita mahir, bukan hanya kita cakap, tetapi kita harus jaga kerendahan hati. Dan sekarang saya akan berbicara kepada saudara yang sebagai seorang pengusaha. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Merupakan standar dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Dalam dunia, usaha produk yang harus kita perbuat tentunya orang lain untuk membelinya. Kita harus memiliki standar. Itu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Jangan jual barang yang saudara sendiri tidak mau. Jangan memasak sesuatu yang saudara juga tidak mau makan. Jangan buat apa yang saudara juga tidak mau pakai. Jadi pakailah saudara sendiri menjadi standar di dalam menciptakan produk dalam usaha saudara. Mari kita mau jujur sebagai seorang pengusaha. Dagang harus jujur. Lalu dua, jangan dagang itu ada kecurangan. Dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-23 berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan rasa serong itu tidak baik. Kita harus jangan curang di dalam usaha. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat
menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi mari saudaraku, sebagai seorang pengusaha, seorang usaha apapun kita lakukan, yang pertama kau harus jujur. Dan yang kedua, jangan curang. Dan yang ketiga, dalam Amsal 12 ayat yang ke-14 berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Yang kedua, promosi adalah oleh karena buah bibir. Buah bibir itu merupakan hasil karya dari apa yang kita kerjakan di tangan kita. Saya ketika masih tinggal di Sokaraja, bahwa di sana ada tempat makanan yang menurut saya tempatnya susah untuk dicari. Bahkan ketika mau makan pun parkir mobil susah karena masuk gang kecil. Tetapi jam 1, jam 2 itu pasti sudah habis ludes. Dan orang mau datang ke sana karena ada soto yang enak sekali. Kalau saudara ingin mencoba, kapan-kapan ajak saya. Saya akan menyebutkan nama mereknya karena dia juga nggak ngasih pasang iklan. Tetapi bahwa kita melihat bahwa kenapa orang bisa datang ke sana, orang bisa walaupun susah, karena orang tahu ketika menikmati makanan itu enak sekali. Dan ketika orang datang menikmati enak, cerita ke orang lain. Dan itulah bagaimana kalau kita bisa menciptakan, membuat sesuatu yang terbaik, maka bahwa buah bibir itulah yang bisa mempromosikannya. Hati-hati, jangan hanya mengejar keuntungan, kita tidak menjaga kepercayaan orang. Mungkin dalam jualan ada orang yang sedikit-sedikit tipu-tipu. Kalau kemarin saya juga habis ditipu, saudaraku, beli barang di online. Walaupun dalam hati sudah agak curiga, tetapi saya tidak akan beli lagi. Dan saat ini banyak orang yang hanya nggak berpikir panjang, karena hanya ingin mendapat keuntungan yang besar. Tapi orang hanya cukup sekali saja. Tapi saya berkata kepada saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari hiduplah ketika engkau berusaha, engkau berdagang, jujur. Yang kedua, jangan curang. Dan yang ketiga, bahwa promosi itu oleh karena orang, bibir, buah bibir. Jadi saya mau ingatkan buat kita semuanya, hubungan yang tidak panjang, usaha kita juga tidak panjang. Orang akan beli satu kali dan tidak akan kembali lagi. Saudara mengerti, dipercaya orang itu lebih penting daripada keuntungan hanya satu kali. Orang akan dikenyangkan oleh karena buah perkataan. Apa yang kita kerjakan oleh tangan kita yang akan dibicarakan oleh banyak orang. Saudaraku, bagaimana hidup kita bisa diberkati? Yang bekerja adalah bahwa pastikan kita orang yang rajin dalam pekerjaannya. Orang bisa dipercaya dimanapun kau bekerja, dapat dipercaya. Dan ketika saudara sebagai seorang pengusaha, pastikan bahwa engkau jujur dalam usahanya. Engkau sungguh-sungguh dalam membangun usahanya dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. Karena adalah hukum tabur tuai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wah ternyata bahwa dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan 11 kita baca di rumah. Karena saya percaya ketika kita membacakan firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, ternyata kunci kita ada berkat, kunci bagaimana kita hidup diberkati adalah kita boleh tetap terus menabur. Tidak boleh berhenti menabur. Kalau saudara ingin hidupnya diberkati, hidup ini tabur tuai, saudaraku. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Ternyata Tuhan itu menyediakan benih bagi kita untuk ditabur, dan ada roti untuk dimakan. Artinya apa, saudaraku? Ketika Tuhan memberikan kita, ada bagian yang boleh kita makan, tetapi ada bagian yang harus kita tabur. Ayat 10 berkata, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ketika kita mampu memberkati orang lain di dalam hidup kita, itu bukan oleh karena kita, saudaraku, tetapi Allah yang melimpahkan segala kasih karunia-Nya dengan berbagai kebajikan. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Ada kunci, bagaimana kunci kita diberkati. Kunci mujizat berkat yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Maka Amsal 28 ayat yang ke-27 berkata, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Kita tidak kekurangan ketika memberi kepada orang miskin. Ada Tuhan yang akan memberkati dalam kehidupan kita. Maka dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pastikan kita hidup takut akan Tuhan, takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu tentunya pastinya bahwa kita akan menjauhi segala kejahatan. Hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Dikatakan semuanya akan diberikan kepada. Jangan kita ini berbuat curang terhadap sesama. Jangan berbuat jahat kepada semua orang. Kita mau melakukan firman Tuhan, mencari kerajaan Allah, melakukannya. Amsal pasal ketiga ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Menabur untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hasil pertama, memuliakan Tuhan dengan harta kita, saudaraku. Kan Amsal pasal 11 ayat 24 berkata, orang takut
untuk menabur karena dirinya masih kurang. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Undi yang terisi harus terus memberi. Ini rahasia, saudaraku. Kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat, kita harus pandai mengelola di dalam keuangan kita, saudaraku. Kunci bebas dari kekurangan adalah pandai mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Cukuplah untuk diri sendiri supaya bisa menyisihkan tabungan dan juga masih bisa berbagi kepada orang lain. Amsal 20 ayat yang 21 berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Ada orang yang menghemat dan menabung dengan cara yang salah. Mari kita mau hemat, mari kita mau bijak, saudaraku, di dalam mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau tidak, saudaraku, kita sering tergoda. Seringkali apa yang kita miliki, harta, keuangan yang kita miliki, kita tidak kelola dengan baik. Karena seringkali kita lebih mementingkan keinginan kita, membelanjakan, mengeluarkan harta kita, uang kita hanya untuk keinginan, bukan kebutuhan. Mari kita mulai hari-hari ini, tentunya di masa-masa pandemik ini, bahwa banyak orang yang pemasukannya lebih berkurang dari sebelumnya. Tapi kalau kita bijak dalam mengelola keuangannya, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan, karena kita mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan ayat yang terakhir saya akan bacakan. Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang di rumah bisa baca ayat firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara bisa baca di rumah, dimanapun kau berada. Nah, percayalah ketika kita baca firman Tuhan, maka Tuhan sudah memberkati kita. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam perikop ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pilaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, jangan menjadi lemah. Ekonomi sedang sulit, ekonomi sedang tidak menentu. Banyak yang sedang membutuhkan pekerjaan, usaha mungkin macet di jalan. Mari berserahlah kepada Tuhan, hidupi firman Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita akhiri pada kita pada saat ini. Kita menggunakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kata sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Engkau benar Tuhan. Iya Bapa, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Engkau membawa kami kepada air yang tenang, yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak akan gentar dalam kami melangkah, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan di saat ini hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini umat-Mu sedang mengalami berbagai persoalan, sedang lemah, sedang sulit dalam ekonomi, usaha yang tidak menentu. Bahkan mungkin ada yang sedang kesusahan dalam pekerjaannya, atau yang sedang baru mencari pekerjaan yang baru. Karena di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ataupun ada yang saat ini umat-Mu sedang macet dalam usahanya. Hari-hari ini sepi. Tetapi kami percaya ketika umat-Mu boleh sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, hidup dalam firman-Nya dan percaya kepada Tuhan, yang Engkau adalah gembala yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati, memberikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.